Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati pejabat Gubernur Lampung, yang saya hormati Pak Gubernur Lampung, bukan pejabat, belum jadi pejabat. Gubernur Lampung, pejabat Gubernur Banten, pejabat Gubernur Babel, pelaksana tugas Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah beserta seluruh jajaran, seluruh pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Banten, Lampung, dan DKI Jakarta, hadirin serta undangan sekalian. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat bertemu dalam acara pengukuhan KDKS Provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung. Hadirin sekalian, bangsa Indonesia baru saja memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 kemerdekaan RI dengan mengusung tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tema ini memberi landasan bagi kita untuk memacu pertumbuhan, saling mendukung dan bekerja sama demi kemajuan bangsa. Tiap-tiap elemen bangsa mesti terus menyingkronkan irama dan gerak pembangunan demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari laju pembangunan ekonomi nasional, ekonomi dan keuangan syariah juga dipacu untuk terus bertumbuh dan menguat. Data triwulan 1 2023 antara lain menunjukkan kinerja sektor pariwisata ramah muslim, makanan dan minuman halal, serta sektor pertanian mampu menopang tumbuhnya rantai nilai halal. Demikian pula di tataran global, Indonesia terus memperbesar peran dan pengaruhnya sejalan dengan upaya pencapaian visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Saat ini Indonesia adalah pemegang saham terbesar ketiga di Islamic Development Bank. Dari semula 2,25% sekarang menjadi 7,94%. Belum lama ini Indonesia juga meraih penghargaan Islamic Development Bank atas inovasi penerbitan sukuk wakaf secara online. Selain itu, Indonesia juga berhasil meraih peringkat pertama destinasi wisata halal terbaik dunia pada Global Muslim Travel Index. Berbagai capaian ini patut menjadi pemacu semangat untuk terus mengakselerasi pertumbuhan positif ekonomi dan keuangan syariah, mendukung pemulihan ekonomi nasional, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, kerap saya sampaikan bahwa akselerasi pembangunan ekonomi dan keuangan syariah mesti dihayati
sebuah kerja kolektif multi pihak dari tingkat pusat hingga daerah. Oleh sebab itu, kehadiran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah sejatinya merupakan ikhtiar nyata pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui KDEKS yang saat ini telah terbentuk di 22 provinsi. Saya optimis sektor-sektor unggulan di daerah akan semakin tergali dan berkembang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi wilayah serta pada gilirannya sanggup menyangga ketahanan ekonomi nasional. Saya menerima laporan berbagai program di 5 provinsi yang baru dikukuhkan telah berkembang dengan baik, di antaranya dalam bentuk penguatan implementasi digitalisasi pada perbankan syariah, sinergi perbankan syariah dengan sektor pertanian dan pariwisata maupun juga dengan komunitas masjid, pesantren, dan UMKM lokal. Dan juga pengembangan kawasan industri halal, rumah sakit syariah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kepada jajaran pengurus 5 KDEKS provinsi, saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, segera susun program-program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara inovatif, terarah dan terukur. Cermati dan kenali potensi sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah. Saya minta ada program quick win yang ditetapkan di tiap daerah serta diselaraskan dengan program strategis pada tingkat pusat KNEKS agar memandu dan memastikan proses ini berjalan dengan baik. Beberapa program KNEKS yang mesti didukung daerah seperti percepatan sertifikasi halal produk UMK, sertifikasi halal rumah potong hewan, serta peningkatan literasi maupun inklusi ekonomi dan keuangan syariah. Kedua, aktifkan kerja kolaborasi multi pihak termasuk antar KDEKS dengan mengedepankan semangat kebersamaan dan keberlanjutan. Sejumlah aktivitas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang telah berjalan adalah modal awal yang sangat baik dan mesti terus diperluas sehingga nilai-nilai kebaikan ekonomi syariah makin berdampak dan dirasakan nyata oleh masyarakat. Yang ketiga, kita punya tanggung jawab bersama untuk memastikan konsistensi dan keberlanjutan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Untuk itu, bangun integrasi dan keselarasan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tiap daerah dengan rencana pembangunan nasional, terkhusus dengan memasukkan tema ini ke dalam kerangka perencanaan dan penganggaran di daerah. Ya, ini masuk. Melalui ketiga hal tersebut, saya yakin ekonomi dan keuangan syariah di 5 wilayah ini akan terus melaju serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Hadirin yang saya hormati, sebelum menutup sambutan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas sinergi yang terjalin baik antara pemerintah provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung dengan KNEKS beserta seluruh pihak terkait. Mari kita semua terus memupuk semangat seraya menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber energi baru guna mempercepat laju mesin pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah maupun nasional serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang
bahagia, adil, makmur, aman dan tentram. Seperti tadi saya katakan bahwa ekonomi syariah ini bersifat inklusif. Artinya bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk semua pihak. Jadi rahmatan lil alamin. Karena itu banyak nasabah-nasabah bank syariah itu juga non-muslim. Karena memang ini disiapkan untuk kebaikan semua pihak. Bagi orang Islam, ekonomi syariah itu sesuatu yang niscaya, menjadi kewajiban. Ya. Karena bermuamalah secara syariah, masyru'ah, itu wajib untuk orang Islam. Karena muamalah yang tidak masyru'ah, yang ghairu masyru'ah, itu kata ulama fi hukmil adam, sama dengan tidak ada. Jadi kita bermuamalah tapi tidak sesuai syariah, sama dengan tidak ada. Wal ma'dum syar'an kal ma'dum hissan. Yang tidak ada secara syara sama dengan tidak ada secara fisik. Walaupun banyak tapi dianggap tidak ada. Kenapa dianggap tidak ada? Karena dianggap tidak bernilai secara syariah. Ghair mutakawwim. Jadi ada nilai, ada yang mutakawwim bernilai, ada yang tidak bernilai harta itu. Yang bernilai itu mutakawwim itu yang apa? Yang yajuzu intifa'u halal ikhtiyar. Yang boleh dimanfaatkan waktu normal. Jadi normal. Kalau waktu darurat itu lain. Yang haram pun boleh. Ya, bahkan ada yang wajib. Tetapi dalam normal itu yang boleh itu yang halal saja. Ya, artinya itu yang dianggap mutakawwim, bernilai. Yang tidak itu dianggap ghair mutakawwim, tidak bernilai secara syariah. Itulah sebabnya kita umat Islam menjadi kewajiban untuk kenapa ekonomi syariah harus dikembangkan. Saya kira itu yang perlu kita fahami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.